Hebatnya lagi, alhamdulillah kami di sini 1 laki-laki, 7 bidadari. 7 Pak, 7. Jadi bapak-bapak yang tidak sempat poligami, tenang bos, Allah sediakan 7 bidadari. Dan hebatnya lagi nih bidadari Pak, perawan terus, tidak pernah kentut, tidak pernah mencret, tidak pernah seperti cerita 1 kali sehari 18 kali kentut, 1 kali sebulan haid, kita kehilangan sinyal. Jadi bapak-bapak, 1 laki-laki 7 bidadari. Tiba-tiba ada yang pernah dengar saya ceramah, Ustaz, betulkah itu 7 bidadari? Iya. Jadi suamiku juga nanti Ustaz? Iya, 7 bidadari kalau masuk surga. Ustaz, bolehkah saya berdoa? Apa doanya Bu? Ya Allah, janganlah engkau berikan bidadari suamiku, cukuplah saya bidadarinya dunia dan akhirat. Saya bilang, ya Ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat? Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau jadi takut sama istri? Nah semua gaji tak diambil, sampai pembeli tawasnya pun kita yang belikan. Dia bilang, ngamuk Ustaz kalau dia marah, biarkan dia ngamuk. Dia pecahkan piring, pecahkan 1 lusin. Dia pecahkan gelas, pecahkan semuanya. Kenapa? Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Ayo kita salawat bareng-bareng. Tapi saya mau dengar ini, mana lebih kencang suaranya, ibu-ibu kota Jambi atau bapak-bapak? Kita tanding malam ini ya. Sebagai upaya ulang tahun kota Jambi, kita dengar mana lebih kencang suara ibu dengan bapak. Siap? Ah, bapak-bapak diam dulu, kita dengar dulu ini ibu-ibu. Bu, jangan mau dikalah sama bapak-bapak. Ayo ibu. Salatullah mullah ala toha salatullah ala. Masya Allah, ini bukan keras, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya ASN, ibu-ibu pegawai, kalau kau ditelepon kepala dinasmu, jangan kasih syahdu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Baring-baring Pak Kadis. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Coba kalau kau ditelepon kasih tegas suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Baring-baring. 2 hari ndak ditelepon lagi kau. Ini Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga orang Bugis di sini. Masya Allah, banyak juga orang Bugis. Luar biasa ini Pak Wali. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya ke Pulau Kijang banyak orang Bugis. Saya ke Tanjung Batu banyak orang Bugis. Saya ke Tanjung Jabung Timur banyak orang Bugis. Saya di Jambi lagi banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Hebat ini orang Bugis ini. Ibu-ibu diam, ah. Kita dengar dulu suaranya nih bapak-bapak. Kencang enggak suaranya? Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Ya. Salatu salam ala toha salatullah ala. Alhamdulillah, saya yakin ini kencang suaranya karena banyak jomblo di sini. Jomblo fisabilillah. Ah, tadi saya dengar programnya Pak Wali memberantas buta aksara Al-Quran. Ah, tahun depan Pak Wali kita mohon memberantas jomblo-jomblo tua. Kasih nikah cepat. Nah, ini suka kencang. Diam semua ya. Kita dengar lagi yang di atas panggung. Ya dia bagaya baru jelek suaranya. Ayo, jangan mempermalukan dia di atas panggung. Yuk. Salatu. Mantap. Tapi sudah lobet.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo bareng-bareng. Tawassalna bismillah wabil hadi wa kulli mujahidilillah. Masya Allah. Percaya Rasulullah tersenyum melihat kita yang ada di lapangan ini karena kita bersalawat dengan semangat dan bareng-bareng. Luar biasa pahalanya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya muliakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi, Bapak Wali Kota beserta istri dan Wakil Wali Kota beserta istri, Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya, hadirin dan hadirat yang anggota DPR. Ada anggota DPR juga di sini? Alhamdulillah baru dilantik. Lagi semangat-semangatnya. Yang insya Allah semua dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya mau tanya, ibu bapak mau ndak saya kasih handphone gratis? Betul? Betul. Tapi begitu saya kasih kamu handphone langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana? Mau kau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Hai, rusak lagi di telinga. Halo? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal Allah kasih gratis. Hebatnya lagi telinga, dia bisa bedakan mana bunyi klakson, mana bunyi kentut. Dan hebatnya lagi telinga ini tempatnya bagus, proporsional. Bagaimana seandainya telinga di bawah ketek satu daunnya? Halo? Ya. Di mana kau? Di kantor. Repot toh? Itulah sebabnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Saya kasih ibu-ibu. Bu. Halo ibu. Bu. Pernah ndak lihat ada orang yang dikawat giginya? Biasa waktu saya kecil pagar yang dikawat. Ini sekarang gigi dikawat. Saya tanya lah itu. Ada juga itu bapak-bapak yang kawat gigi. Sudah tua masih kawat gigi. Pret. Saya tanya itu mahasiswaku yang lagi kawat gigi. Apa namanya itu? Ini namanya behel Ustadz. Oh, mahal itu deh. 20 juta. Masya Allah. 20 juta disimpan saja di giginya. Satu kali umroh dia simpan di giginya. Saya bilang deh, biar kau mau pasang behel harga 50 juta, kalau Allah ndak kasih kau gigi, apa yang kau mau kawat? Berarti yang mahal bukan behel, yang mahal gigi. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi ini gigi dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Saya yakin Pak Wali Kota ndak jadi wali kota. Kenapa? Keluar gigi. Itulah sebabnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Nah itu karena banyak nikmat. Itu baru 2 itu. Belum lagi nih kamera. Mau saya kasih ini kamera gratis? Apa ini yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Mau kau apa kameramu kalau ndak bisa melihat? Berarti yang mahal mata. Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan seandainya tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga, tertukar-tukar istri. Kenapa? Malam minggu ini leler saja. Ternyata Satpol PP di teman. Makanya kita bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita bisa tahu hukum agama karena ulama. Ulama bisa tahu haram haram halal karena dari tabi'in. Tabi'in tahu dari sahabat. Sahabat tahu dari Rasulullah. Maka kita tahu haram halal karena jasa dan budi Rasulullah. Makanya kita salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mau tanya bapak-bapak,
malam ini kita hadir di sini dalam rangka acara apa? Adik-adik, acara apa? Tablik akbar dalam rangka apa, Ibu? Ulang tahun Kota Medan yang keberapa? Hah? Oh, berarti ibu-ibu konsentrasi. Ulang tahun Kota Jambi yang keberapa? Betul. Baratus ya. Nah, kalau malam ini ulang tahun Kota Jambi yang dirangkaikan dengan seramat Hijriah, maka saya datang dari Sulawesi Selatan membawa oleh-oleh untuk kita, yang oleh-oleh itu datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya warga Kota Jambi, mau ndak selamat dunia akhirat? Selamat dunia akhirat itu artinya anggota DPR dia di Jambi, di akhirat juga nanti di anggota DPR. Wali kota dia di Jambi, nanti di akhirat juga wali kota. Kita tidak mau anggota DPR di dunia, penghuni neraka di akhirat. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Belum? Oh, jadi ada penghafal Quran, alhamdulillah ngapal Quran, ngajarkan Quran, di akhirat masuk surga. Begitu dia masuk surga, dia lihat, kenapa banyak anggota DPR di surga ini? Nah, di negaraku banyak anggota DPR ditangkap. Dia datang ke malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sini surga? Nah, di negaraku banyak di OTT. Apa kata penjaga surga? Nggak usah ribut, ini cuma reses, sebentar lagi dia pulang. Bukan yang di sini. Kalau di sini Bapak lihat, Bapak Ibu lihat wajah-wajah anggota DPR kita yang hadir malam ini. Inilah anggota DPR yang patut kita syukuri. Banyak anggota DPR waktu mau dipilih, pilih saya, bagi-bagi kartu nama, sama-sama kita orang Bugis, ada masalahmu telepon saya, bikin tabligh akbar ke sana kemari. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Nggak pernah lagi datang pengajian. Ini alhamdulillah yang datang ini orang menepati janji. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, ini hadiah kata Nabi, kalian kalau mau sukses dengar ini. Satu kata Nabi, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan, belajar. Maka Kota Jambi kalau mau sukses, besok Pak Wali Kota panggil Kepala Dinas Pendidikan. Pak Kadis, mari besok cari tamatan SMA atau anak SMA yang kelas 3 yang bagus nilainya, yang bagus prestasinya, berikan mereka beasiswa, sekolahkan mereka kemana saja dia mau pergi. Maju Kota Jambi. ASN kalau mau jadi pejabat, sekolah lagi. Nggak usah cari muka sama wali kota. Mau jadi pejabat selalu cari muka sama wali kota. Siapa? Siapa? Nggak laku itu cari muka. Kau sudah dikasih muka sama Allah, masa cari muka lagi? Siapa? Nggak usah nggak usah cari-cari muka. Gimana caranya? Lebih baik sekolah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya. Ini Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang paling cerdas. Ya Ali, kalau kau sudah sodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya kasih pilihan iPhone X Max dengan kitab, pilih mana Ibu? Pilih kitab. Pencitraan, pret. Ya. Ini Ali, kau disadorkan harta dengan ilmu, pilih mana? Ali punya pikir, saya pilih ilmu. Kenapa kau pilih ilmu, Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1 kata Ali, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, punya duit 5 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, bele-bele. Sudah itu bele-bele, kaleng-kaleng dikasih gembok. Kaleng-kaleng ini dikasih masuk lemari, gembok lagi. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi. Berapa gemboknya?
3. Keluar rumah gembok lagi. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar gembok lagi. Berapa gemboknya? Begitu sampai pasar hilang kuncinya. Rebotnya jaga duit ya. Setengah mati kita jaga itu harta, sementara ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Pak Wali Kota. Karena jadi wali kota maka dilindungi, dijaga rumah beliau, kemana-mana dikawal Satpol PP, polisi setengah. Tabe Pak Satpol, tabe. Kalau lagi kesennya masih honor itu. Lebih banyak hormatnya dari gajinya. Sabar Pak Satpol, sabar. Nggak usah nyogok-nyogok jadi pegawai. Ngapain mau nyogok? Kalau rezekimu jadi pegawai, alhamdulillah. Tidak, yakin berarti bukan di sini tempatmu yang terbaik. Apa mau ini sekarang orang nyogok sampai 300.000, 300 juta jadi pegawai. Apa itu pegawai negeri? Apa hebatnya pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Coba cek sama itu pegawai negeri di Pemkot sini. Ada semua itu SKI, SK pengangkatan pegawainya di bank, kursus tidak keluar-keluar. Itu pegawai negeri apa? Dia bilang temanku, pegawai negeri Ustaz, tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya sari laut. Betawa. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit sari mie. Tanggal 21 sampai 30 sari don. Sakit kepala. Habis uang cicilan belum. Apa kau mau nyogok jadi pegawai dong? Apa hebatnya itu pegawai? Kau lebih baik jadi tukang tambal ban, tidak apa-apa, yang penting halal, daripada jadi pegawai nyogok, pret, dongo, beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Apa mau jadi pegawai nyogok? Nyogok 500 juta. Nah sampai pensiun kau tidak bisa kasih kembali itu 500 juta. Nyogok anggota DPR 2 miliar. Sampai pensiun tidak dapat kembali uangnya. Sudah, jangan nyogok masyarakat Jambi ya. Daripada nyogok jadi pegawai, tidak apa-apa kau buka toko-toko pinggir jalan aja, yang penting halal. Itu pegawai negeri berapa gajinya? Saya tahu karena saya begitu. Gali lubang tutup lubang. Teman saya tanya, berapa gaji Ustaz? Gajiku 7 koma. Wih, banyak juga gaji Ustaz. Artinya 7 tanggal 7 sudah koma. Ayo belajar. Yang kedua, kata Ali, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Ada orang kaya sekali di kampungku, juragan tambak, tapi beleng-beleng. Dia pergi menelpon di wartel. Waktu itu saya lihat belum ada HP waktu itu. Dia masuklah ke wartel, kamar bicara, langsung diambil nomor HP-nya anaknya, teriak, halo, halo, ambokmu, bapakmu nak, halo, halo. Saya bilang, Haji, bagaimana mau nyambung? Kau ndak pencet dulu nomornya. Pencet dulu nomornya. Dia bilang, ku ajar kak. Ku ajar, ku pencet nih. Sudah ku pencet. Nah simpan itu HP anunya, gagan telepon. Yang di mulut, nah simpan di telinganya. Yang di telinga, nah simpan di mulutnya. Dia teriak, halo, halo. Dia tidak dengar. Saya bilang, Haji, terbalik Haji. Langsung dia bilang, loha, loha. Haji, bukan, loh, tak balik. Ini banyak uangnya tapi beleng-beleng. Diajak makanlah ke restoran yang enak di Makassar. Selesai makan dia bilang anaknya, enak mak, pak, bagaimana makanan tadi? Masya Allah, enak semua itu. Barusan saya makan enak begini. Satu aja ndak kusuka. Yang mana itu ambo? Dia bilang itu jelek betul, setengah mati, kutelan ndak mau masuk. Kutelan ndak mau masuk. Yang mana? Itu yang putih tipis. Yang mana? Itu yang tipis putih.
ternyata tisu. Tisu pantas setengah mati Muhammad dia namelok tama dongo. Inilah kalau orang kaya, banyak sawitnya, banyak sawahnya, banyak rumahnya bagus, tapi beleng-beleng. Bapak biar banyak duit, kalau goblok, dongo, buntu, tolol, dibodoh-bodohi sama anaknya. Gimana anakmu mau sukses sekolah kalau kau juga bodoh? Dikasih bodoh-bodoh ke anakmu kalau anakmu jahat. Ada cerita lagi nih, anaknya licik, bapaknya tidak tahu membaca. Sebelum dia kirim ke kota, nah besok kalau kau butuh pembayaran jangan kau kirim surat karena saya tidak tahu membaca. Jadi bagaimana caranya Pak? Kau fotokopi saja itu uang. Kalau kau butuh 10.000, fotokopi uang 10.000. Kau butuh 100.000, fotokopi uang 100.000. Pergi anaknya. Baru 1 bulan kirim fotokopi uang 50.000 10 lembar. Dikirimkan 500.000. Baru 1 minggu dia kirim lagi uang 100.000 10 lembar 1 juta. Belum lagi 1 bulan dia kirim lagi 20 lembar uang 100.000. Berpikir bapaknya, kurang ngajar ini anak. Mantan-mantan saya bodoh, dia bodoh-bodohi saya. Akhirnya kan dia tidak tahu bikin surat. Dia pergi ke tukang fotokopi. Dia bilang, toke-toke, fotokopi dulu ini tinjuku. Baru tulis di bawahnya, aslinya menyusul. Ini kalau beleng-beleng udah kayak begini. Makanya masyarakat kota Jambi, biar duitmu banyak, biar tambakmu banyak, tapi kalau bodoh, hidupmu akan susah. Maka belajar berkaitan dengan ibadah juga, sholat juga, puasa juga, haji juga, akan sengsara ibadah kita kalau dilaksanakan tanpa ilmu. Contoh, ada orang sholat begini caranya takbir ini, Allahu Akbar, begini dia takbir Pak, Allahu Akbar, kayak kacamata. Saya itu kelemahan saya, kalau ada orang aneh-aneh saya tanya, kenapa lagi begitu? Dia bilang, anu ini nak, saya tulis Allah. Oh iya Allah. Oh tahu, masuk akal. Di mana belajar? Nah bilang, nenekku ajar Kak. Bilang, nenek nu Nabi. Bisa juga kuartikan ini 3-0. Ada lagi yang sholat itu begini, Allah. Menderita kau ibadah kalau kau tanpa ilmu. Ramadan tanpa ilmu menderita. Ada bapak-bapak tanya saya, Ustadz, ada Ustadz saya dengar katanya kalau Ramadan malam boleh saja berhubungan suami istri. Saya bilang, memang boleh Pak, yang tidak boleh siang. Betul Ustadz. Betul, siang tidak boleh, malam boleh. Serius Ustaz? Serius. Astagfirullah Ustaz, saya sudah 5 tahun biar malam tidak juga. Neka dongok kok. Makanya belajar. Ayo, ada lagi anak muda datang bulan Ramadan. Ustaz, bagaimana hukumnya mimpi basah di bulan Ramadan? Ini anak-anak muda ini yang baru balik. Atau ada kepala dinas juga mimpi basah? Dia tanya saya, bagaimana hukumnya mimpi basah di bulan suci Ramadan siang hari? Sah puasamu dengan catatan begitu kau bangun langsung mandi. Kalau kau mimpi, kalau kau kreatif sendiri batal. Ayo belajar, ya. Yang kedua, kelebihan ilmu yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Tadi dengan harta belum tentu dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Dasat Latin. Sekarang orang cemas mau kemana-mana, banyak dia tunda perjalanan. Kenapa? Mahal tiket. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Kepala Kesra. Kau belikan tiket saya. Siapa yang undang saya? Makanya, anak muda, belajar. Jangan sampai putus sekolah gara-gara kau bilang bapakku miskin. Bapakmu miskin, Dinas Pendidikan Kota Jambi bisa biayai kau. Belajar. Jangan sampai putus sekolah. Kalau masyarakat Jambi mau maju, Kabupaten Jambi mau maju, dengar janji Allah.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Allah angkat derajatnya orang beriman, berilmu pengetahuan. Dengan catatan, ikra, baca ilmu pertanian, baca ilmu kedokteran, baca ilmu ekonomi, baca ilmu kehutanan, baca ilmu kelautan, baca ilmu antariksa, baca ilmu pemerintahan, baca ilmu manajemen, baca ilmu ekonomi, baca ilmu politik. Dengan catatan, bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Kenapa? Kalian insinyur, kalian dokter, kalian sarjana ekonomi, kalian sarjana politik, sarjana apa saja kau miliki, tanpa agama, maka hidupmu akan berakhir di jeruji penjara. Mana buktinya Ustadz? Lihat tahanan KPK. Ada ndak yang goblok di situ? Orang tinggi semua sekolahnya. Mana ada KPK di situ orang ndak tahu membaca? Enggak. Yang banyak kontraktor di sini. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Bu, pernah dengar cerita? Jadi itu kontraktor di akhirat baku SMS antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Nah, bilang penghuni neraka, bagaimana kabarmu di situ di surga? Dia bilang, alhamdulillah, nikmat betul ini di surga. Baru saya bayangkan sudah ada di depan saya. Hebatnya lagi, alhamdulillah kami di sini 1 laki-laki 7 bidadari. 7 Pak, 7. Jadi bapak-bapak yang tidak sempat poligami, tenang bos, Allah sediakan 7 bidadari. Dan hebatnya lagi nih bidadari Pak, perawan terus, tidak pernah kentut, tidak pernah mencret, tidak pernah seperti cerita 1 kali sehari 18 kali kentut, 1 kali sebulan haid, kita kehilangan sinyal. Jadi bapak-bapak 1 laki-laki 7 bidadari. Tiba-tiba ada yang pernah dengar saya ceramah, Ustadz, betulkah itu 7 bidadari? Iya. Jadi suamiku juga nanti Ustadz? Iya, 7 bidadari kalau masuk surga. Ustadz, bolehkah saya berdoa? Apa doanya Bu? Ya Allah, janganlah engkau berikan bidadari suamiku, cukuplah saya bidadarinya dunia dan akhirat. Saya bilang, ya Ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat? Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau jadi takut sama istri? Nah, semua gaji tak diambil, sampai pembeli tawasnya pun kita yang belikan. Dia bilang, ngamuk Ustadz kalau dia marah, biarkan dia ngamuk. Dia pecahkan piring, pecahkan 1 lusin. Dia pecahkan gelas, pecahkan semuanya. Kenapa? Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar.